Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Para jemaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita melanjutkan dengan ngaji bareng. Mudah-mudahan semuanya istiqomah, dan mudah-mudahan dengan berkah duduknya kita di majelis ini, hajat-hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pembahasan kita pada kesempatan pagi ini adalah tentang sholat jenazah. Dan kalau kita berbicara tentang sholat jenazah, tentu sholat jenazah ini adalah sholat yang paling unik
tidak sama dengan sholat-sholat yang lain. Nah, ini sudah berkali-kali sempat saya singgung tentang jumlah rakaat dari sholat jenazah. Coba saya tanya ibu-ibu, sholat jenazah berapa rakaat? Berapa? 4 takbir. Alhamdulillah sudah tidak tertipu lagi, okay? Yang awalnya jawabnya 2 rakaat, ya, sekarang sudah 4 takbir. Jadi unik, sholat jenazah ini unik sekali. Kenapa? Merupakan satu-satunya sholat yang tidak ada rukuknya, tidak ada sujudnya, tidak ada tasyahudnya. Istilah rakaat itu tidak ada. Cuma berdiri, takbir 4 kali, diselingi dengan fatihah, sholawat, doa lagi, kemudian salam. Sudah, itu adalah sholat jenazah. Yang benar seperti itu, ya, bukan sholat jenazah versinya Abu Nawas, ya, tiba-tiba sholat jenazah, kok tiba-tiba rukuk, habis itu rukuk sujud. Abu Nawasnya itu lupa. Ketika sudah salam ditanya, Abu Nawas kok pakai rukuk sujud? Cari akal, namanya Abu Nawas itu akalnya pinter. Oh ini dosanya ini banyak, jadi tak tambahin rukuk dan sujud, ya. Itu nggak ada kayak gitu, ya. Mau dosanya banyak, mau dosanya sedikit, tetap nggak sampai berapa? Oh, nggak sampai, tetap cuma berdiri sekali, takbirnya cuma 4 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tentang hukum dan syarat sholat jenazah. Jadi jumhur ulama berpendapat hukum dari sholat jenazah itu fardu kifayah. Fardu ada berapa, Bapak? Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain ini wajib bagi masing-masing individu. Si fulan, A, B, C, semuanya wajib. Kalau fardu kifayah itu cukup perwakilan saja. Jadi kalau satu kelompok orang, beberapa orang sudah melakukan, maka yang tidak melakukan tidak dosa. Itu namanya fardu kifayah. Salah satu contohnya adalah sholat jenazah. Kalau dalam satu perumahan, misalkan di sini, kok nggak ada yang menyolatkan satu jenazah pun, sedikit pun nggak ada yang menyolatkan, maka semuanya ini dosa. Tapi kalau ada yang sholat 2 atau 3, maka nggak dosa. Itulah namanya fardu kifayah. Tapi kalau fardu ain, wajib bagi masing individu untuk melakukan. Jadi jumhur ulama mengatakan bahwa hukum sholat jenazah itu fardu kifayah, di mana bila sudah ada satu orang mengerjakan, maka gugur kewajiban orang lain. Tapi kalau bisa, kita jangan cuma menjadi orang yang digugurkan kewajiban kita, tapi kita yang menjadi orang yang menggugurkan kewajiban orang lain, okay? Namun Al-Asbagh berkata bahwa hukum sunnah kifayah, sehingga bila tak seorang pun melakukannya, tidak ada yang berdosa kecuali hanya kehilangan kesunahan. Tapi ini bukan pendapat jumhur ulama. Terus yang kedua, sholat jenazah tidak disyariatkan berjamaah. Maksudnya gimana? Sholat sendirian itu pun sah. Kalau dilakukan berjamaah, tambah bagus. Nanti ada aturan softnya. Berapa soft yang paling afdol ketika kita mengatur sholat jenazah itu. Tapi intinya yang perlu kita ketahui, seandainya kita datang sendirian kok langsung sholat sendirian, itu boleh. Karena apa? Tidak ada syariat harus berjamaah. Tidak. Cuma kalau dalam pendapat Maliki, jadi yang mengatakan tidak disyaratkan jamaah itu adalah mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Tapi kalau mazhab Maliki mengatakan disyaratkan harus berjamaah. Dan sholat jenazah ini menjadi salah satu ciri dari umat Nabi Muhammad, di mana sholat ini belum pernah disyariatkan sebelumnya kepada umat terdahulu. Sekarang pertanyaannya, kenapa sholat jenazah tidak ada rukuk, tidak ada sujud? Kenapa? Kok cuma berdiri saja? Supaya apa itu? Hah? Kalau sholat fardu, sholat sunnah yang lain, kok tetap sama? Sujud, rukuk,
tasyahud khusus sholat jenazah gak pakai rukuk dan sujud, itu kenapa? Kenapa alasannya? Alasannya adalah, ya selain memang ketetapannya, alasannya supaya tidak menimbulkan fitnah bagi orang di luar Islam. Loh, kok menyembah orang mati? Kalau orang nggak ngerti, dikiranya nanti rukuk, sujud, kok nyembah. Nah, makanya dibedakan antara sholat jenazah dengan sholat-sholat yang lain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dalam hadis dikatakan, An Abi Hurairah anna an-nabiyya kana yu'ta bir-rajulil mutawaffa 'alaihi ad-dain fayas'alu hal taraka lidainihi fadlan. Sesungguhnya dibawakan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang laki-laki yang mempunyai hutang. Maka beliau bertanya, apakah dia meninggalkan harta untuk melunasi hutangnya? Ternyata jika dikatakan, oh dia ada harta untuk membayar hutangnya, maka Nabi sholat. Tetapi jika tidak, maka beliau mengatakan kepada sahabat, sholatkan. Tapi Nabi nggak ikut sholat. Makanya hati-hati ya, kalau masalah hutang sampai Nabi itu tidak mau mensolatkan. Berat. Orang mati syahid itu langsung surga, tapi kalau ada hutang gak bisa langsung masuk surga. Makanya kalau sudah berhubungan dengan hutang, hati-hati, harus wajib dibayar. Dan juga ada isyarat di sini. Kenapa kok Nabi gak mau mensolatkan? Kok kayaknya kejem? Wes punya utang gak mau disolatkan oleh Nabi, kok kayaknya kejam. Ini sebenarnya isyarat. Nabi juga ingin tahu apa yang akan dilakukan kalau seandainya ada saudaranya gak bisa bayar hutang, sedangkan saya gak mau sholat. Apakah ada respon baik dari yang lain? Faham maksudnya? Oh ternyata, oh tak bantu biar Nabi ikut sholat. Nah itu juga diisyaratkan oleh Nabi. Jadi bukan karena Nabi memang kejem gak mau nyoleti orang yang punya hutang, tidak hanya itu, cuma pengen tahu juga apa yang akan dilakukan sahabatnya kalau ada orang yang membutuhkan. Harusnya apa? Dibantu. Itu juga isyarat dari Nabi. Ma min muslimin yamutu, tidaklah seorang muslim mati fayusalli alaihi thalathatu sufufin, kemudian disolatkan oleh 3 saf kaum muslimin, illa aujabah, melainkan doa mereka akan dikabulkan. Jadi kalau mau ngatur, dari tadi kok gak ngomong bapak ini, sekadung teriak-teriak ya, dari depan lagi lah, tak pulang kalau disuruh dari depan. Gak muncul. Nah sudah. Oh, nyampe mana ini? Nah, ini. Nah, saya ulangi. Tidaklah seorang muslim mati lalu disolatkan oleh 3 saf kaum muslimin, melainkan doa mereka akan dikabulkan. Jadi kalau ngatur saf, kalau bisa diatur 3 saf, atur 3 saf. Kenapa? Supaya bisa mendapatkan keutamaan ini. Jumlahnya 10 misalkan. Bisa nggak kira-kira diatur 3 saf? Bisa. 4, 3, kayak formasi itu ya. Ustaz cuma 3, 1, 1, 1. Ya ojo lono ya. Nah cuma 3 ya wes, nggak usah dipaksakan. 1, 1. Katanya Ustaz 3 saf. Itu sunnah. Supaya apa? Mendapatkan keutamaan. Kalau 15 kan bisa 5, 20. Diatur 3 saf. Ustaz membludak banyak. Nah, kalau membludak sudah nggak usah dipaksakan, boleh. Malah jauh lebih afdol kalau lebih itu. Ada hadis yang lain nanti banyak sekali ya. Contohnya ini. Man syahidal janazatah hatta yusalli 'alaiha falahu qiratun. Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai ia menyolatkan, maka baginya 1 qirat. Wa man syahida hatta tudfana kana lahu qiratani. Lalu barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga dimakamkan, maka baginya 2 qirat. Ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan 2 qirat itu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab,
2 kirot itu semisal 2 gunung yang besar. Ada yang mengatakan gunung Uhud. Jadi menyaksikan terus kemudian menyolatkan dapat 1 kirot, membantu juga sampai ke pemakaman dapat 2 kirot. Nah ini qila wa mal qiratani qala asgharuhuma mithlu Uhudin. Nah, semisal gunung Uhud. Jadi 2 kirot itu seperti gunung Uhud, berarti besar sekali. Ma min rajulin muslimin, tidaklah seorang muslim meninggal dunia, yamutu meninggal dunia, fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan, kemudian disolatkan oleh 40 orang, la yusyrikuna billahi syai'an, yang mana 40 orang yang nyolatkan itu tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, illa syafa'ahumullahu fihi, melainkan Allah akan memperkenankan syafaat atau doa untuknya. Jadi yang pertama diatur sofnya 3. Kalau 40 ada keutamaan yang lain, ya. Jadi kalau bisa ya disesuaikan. Terus kalau kita dipersaksikan, kan biasanya ditanya, jamaah, apakah Bapak Fulan ini baik? Betul? Pernah ditanya kayak gitu? Ya, meskipun jahat jangan dijawab elek ojo, okay? Tapi tetap baik selama dia Islam. Jawab baik. Nggih, baik. Meskipun dalam hati baik dari Hong Kong, meskipun kayak gitu, nggih. Baik, pokoknya selama Islam baik. Karena apa? Ketika kita bersaksi seperti itu diampuni, diselamatkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu penting itu, persaksian itu. Biasanya Pak Mudin nanya, nggih. Dijawab. Wes gak usah pilihan-pilihan yang lain, pokoknya jawab baik. Segitu aja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'ata kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'u fihi. Tidaklah seorang mayit disalatkan oleh sekelompok kaum muslimin mencapai 100 orang, lalu semuanya memberi syafaat atau mendoakan untuknya kebaikan, maka syafaat mereka akan dikabulkan, diperkenankan. Jadi pertama atur 3 soft. Kalau sudah 40 baik, kalau jadi 100 tambah baik. Jadi keutamaannya semakin banyak jamaahnya semakin baik. Ya, kayak misalkan siapa ya, ulama-ulama kalau meninggal dunia, wakih Gus Dur misalkan penuh sampai enggak bisa gerak. Pernah lihat kan pemakamannya Gus Dur ya, sampai bolak-balik saking wakihnya. Biasanya ya orang itu dilihat baik atau tidaknya nanti ketika dia itu sudah mati. Ya, kalau banyak, ini berarti baik. Dan kalau nggak ada yang nganter, ya, makanya jadi orang itu nggak usah sombong. Ya, jangan jauh dari tetangga, jangan jauh dari jamaah dan lain sebagainya. Nanti kalau misalkan mati, ya repot. Masa mau mandi sendiri, ya? Berangkat sendiri, menguburkan sendiri, nggak bisa. Nggak usah sombong-sombong, ya. Sama keluarga, sama sahabat, sama tetangga harus akrab. Sombongnya minta ampun itu, wes. Sombong itu siapa yang nyontohkan? Siapa yang nyontohkan sombong itu? Iblis, ya. Jadi kalau ada orang sombong itu berarti turunannya iblis. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, sebelum dilanjutkan biar gak ngantuk, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Monggo. Kalau mau ditanyakan. Ada? Oke, monggo. Bentar Pak, tak mikir. Ini yang saya mau tanyakan Ustaz, pada waktu sholat jenazah kita tidak bisa baca apa-apa, yang penting elok bawang. Bagaimana? Ustaz, gimana kalau misalkan gak tahu bacaannya, gak ngerti yang dibaca apa, jadi elok-elok bawang Ustaz. Sing penting ikut gerakannya, ya. Sing penting wis orang lain nganggep saya sholat gitu ya. Apakah sah sholatnya? Ya sholatnya tetap tidak sah. Sholat tidak sah.
Ya. Itu ya. Gitu manusia itu biasanya nunjuk orang lain padahal dirinya. Gak apa-apa. Jadi tetap rukunnya itu ada, harus dipenuhi. Meskipun sholatnya itu hukumnya fardu kifayah atau hukumnya sunnah, tetap ada rukun yang harus dilakukan. Elok-elok bawang mau alasan apa dan lain sebagainya, tetap ya orang lain mandangnya dia sholat, tetapi tetap Allah tahu kalau misalkan sholatnya tetap tidak sah. Pertanyaannya, sholat jenazah boleh nggak gak wudhu? Boleh. Sholat jenazah boleh nggak gak punya wudhu kita langsung sholat? Wajib tetap berwudhu. Segala sesuatu yang dinamakan sholat harus ada wudhunya. Yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, harus berwudhu. Termasuk sholat jenazah meskipun nggak pakai rukuk dan sujud. Termasuk yang berkali-kali saya sampaikan, kalau dalam mazhab Syafi'i, sujud syukur, sujud tilawah itu juga harus punya wudhu. Nutup aurat, menghadap kiblat. Makanya kan pernah saya sampaikan, ada pemain bola nyetak gol terus sujud, itu bukan sujud syukur, tapi apa? Selebrasi. Okay. Karena apa? Aurat terbuka. Wudhu belum tentu punya ya. Masa 90 menit lari-lari wudhunya nggak batal. Ya kalau nggak batal nggak apa-apa. Kadang-kadang juga tidak menghadap kiblat. Jadi itu hanya sebatas selebrasi kalau dalam mazhab Syafi'i. Lah Ustadz kalau pengen sujud syukur gimana? Ya siapkan keran, nyetak gol, langsung kasih sarung. Ya, wudhu, sarungan, Allahu Akbar, sujud syukur bareng, baru sah. Harus ada syarat-syarat yang dipenuhi, termasuk sujud tilawah. Sujud tilawah ini sujud yang kita lakukan, yang dianjurkan ketika kita membaca atau mendengar ayat sajadah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Terus falyad'u nadiyah sanad'uz zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud wa qataribah. Biasanya kalau ayat sajadah biasanya ada gambarnya. Paham gambar apa gitu ya? Kayak kubah dan lain. Itu tandanya ayat sajadah. Nah, ketika membaca ayat sajadah atau mendengar, dianjurkan sujud tilawah. Kalau tidak sujud tilawah, gak apa-apa. Contohnya kan ini, gak ada yang sujud tilawah, saya baca. Gak apa-apa ya. Kalau memang punya wudhu, sujud tilawah. Yang baca ataupun yang dengar, Ustadz baca ngadepnya ke timur kayak gini, gimana? Langsung hadap kiblat, Allahu Akbar, sujud. Yang mendengar, sujud. Ustadz kalau misalkan saya mendengar tapi nggak punya wudhu, ganti dengan kalimat apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 4 kali. Ketika kita sholat baca itu, sujud juga, sujud tilawah. Kalau imamnya sujud tilawah, makmum wajib sujud tilawah. Tapi biasanya imamnya kurang bijak, sujud tilawah gak ngomong-ngomong ke makmum. Akhirnya apa? Subhanallah, kok sujud ini belum rukuk. Faham maksudnya? Dikira salah. Imamnya sujud tilawah, makmumnya gak ngerti. Subhanallah, terus subhanallah. Harus dikasih tahu para jamaah, sebentar lagi akan membaca ayat sajadah, kita akan sujud tilawah. Jadi faham, oh ini sujud tilawah, ikuti. Nah, kalau di Mekah ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, imamnya nggak ngomong, tiba-tiba sujud. Jadi orang-orang Indonesia yang imamnya sujud, orang Indonesia rukuk. Kenapa? Gak ngerti kalau yang dibaca itu sujud tilawah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, ada pertanyaan yang lain, monggo sebelum dilanjut. Ibu-ibu pernah sholat jenazah? Pernah? Alhamdulillah. Monggo, ada pertanyaan? Lanjut dulu, monggo Pak Herman. Sholat jenazah itu sama enggak dengan sholat goib itu Pak? Kalau dengan pahala ya, sholat itu ya, karena kita enggak sempat diri jenazah, kita sholat goib. Apakah sama sholat jenazah dengan sholat gaib? Sholat gaib itu ya sholat jenazah.
Cuma jenazahnya tidak ada di depan kita. Mungkin karena ada di mana ya, ini ada ulama ini meninggal, dianjurkan sholat jenazah. Sholat tanpa ada jenazah di depan, tapi ditujukan kepada siapa yang meninggal. Atau ada misalkan tenggelam, tidak ketemu jenazahnya, sholat. Namanya sholat ghaib, pahalanya sama karena sama-sama sholat jenazah. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke. Apa yang dibaca saat sujud tilawah? Nah, ini saya tunjukkan sekalian. Jadi ada bacaan khususnya. Sujud. Nah ini sujud tilawah dan sujud syukur. Nah ini, jadi ketika di luar sholat misalkan, setelah selesai membaca atau mendengarkan bacaan ayat sajadah, nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtaribah. Maka langsung menghadap kiblat, kemudian takbir disertai niat, lalu sujud. Ada yang langsung biasanya Allahu Akbar, kurang Allahu Akbar ya. Sebelum kita Allahu Akbar ada niatnya. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i, nawaitu sujudat tilawati sunnatan lillahi ta'ala. Ustaz kok susah? Nggak usah ini, nggak apa-apa. Tapi ketika takbir langsung Allahu Akbar, saya niat sujud tilawah, cukup. Langsung turun ke bawah, Allahu Akbar, baca ini sajada wajhi illadzi khalaqahu, dan seterusnya. Panjangnya Ustaz, keafal. Baca sujud biasa, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ustaz gak hafal, gak usah baca, sujud aja. Ustaz gak iso, ya wes mati aja. Kok gak iso sujud tanpa baca itu. Jadi ini ya ibu ya, bacaannya beda, bacaannya sama kayak sujud sahwi. Sujud sahwi itu bacanya apa? Ada yang tahu? Ini nggak pernah sujud sahwi atau gimana? Nggak pernah lupa tak? Nggak pernah lupa. Atau nggak pernah sholat? Ya, beda ya. Nggak pernah lupa, nggak pernah sholat. Beda. Subhana man la yanamu wa la yasum. Nggak hafal. Subhana rabbiyal a'la. Nggak hafal. Sujud aja pokoknya. Ya, karena yang dihitung gerakannya kalau sujud itu. Ya. Wes itu cara paling paling mudahnya yaitu. Nah, oke, ada pertanyaan yang lain, monggo. Ya, monggo. Kita sekali di dua kirot dengan suatu gunung. Andaikan kita sudah merencanakan takziah, kemudian sampai di tempat takziah itu mayat sudah diberangkatkan, kita tidak sempat untuk sholat jenazah. Kemudian dikubur setelah selesai pemakaman, kita melaksanakan sholat boleh nggak? Sudah dimakamkan, pengen sholat gitu kan, ya? Sudah dimakamkan. Nabi pernah melakukan seperti itu. Jadi ada yang biasanya nyapu-nyapu, okay? Terus meninggal, dimakamkan sudah sampai selesai. Kemudian diinfo kepada Nabi, loh, kamu kok nggak ngomong? Nabi datang ke makamnya, sholat. Tapi sholatnya jenazah, okay? Boleh meskipun sudah dikuburkan. Wong kadang-kadang yang sholat ghaib itu sudah dikuburkan, paham maksudnya? Orang yang meninggal misalkan di mana tempatnya sudah dikuburkan, kita masih sholat ghaib, boleh, okay? Boleh dilakukan, okay? Boleh bah, okay? Ada pertanyaan yang lain, monggo.
Lanjut dulu. Oke, kita lanjut dulu. Loh, kok nggak ada ini? Nah, jadi ada rukun-rukunnya, ya nggak bisa elok-elok bawang itu nggak bisa kayak tadi itu ya. Terus nunjuk-nunjuk sebelahnya, oh dengarkan. Oh itu nggak boleh ya. Oh no, jadi ada ya rukunnya. Yang pertama niat. Niat ya sudah dijelaskan terdahulu. Boleh dilafalkan, boleh tidak ya. Kalau mazhab Syafi'i dilafalkan. Kalau mazhab yang lain ada yang mengatakan tidak perlu dilafalkan. Kalau kita misalkan yang kita pelajari mazhab Syafi'i mau dilafalkan seperti apa? Ya ini, usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin. Kalau jadi imam, imaman. Kalau jadi makmum, makmuman lillahi ta'ala. Jadi kalau laki-laki usolli ala hadzal mayyiti. Kalau perempuan usolli ala hadhil mayyitati. Ada tak tambahan, tak marbutoh. Kalau niat sholat ghaib, ya jenazahnya tidak diketahui, identitas namanya juga nggak ngerti, misalkan ini ada usolli alal mayyiti fulan. Kalau tahu namanya, siapa namanya sebutkan. Al-ghaib, nah, ada al-ghaibnya. Kalau perempuan usolli alal mayyitati fulan al-ghaibah. Tidak diketahui identitasnya, ada. Ini, saya niat sholat atas jenazah yang disolati imam, misalkan. Ayo kita sholat jenazah, sholat ghaib untuk saudara kita ini. Kita baru datang, sopo namanya, langsung aja Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar, langsung saya sholat jenazah seperti sholatnya imam. Wes, selesai. Niat itu nggak usah dipersulit, gampang. Kadang-kadang ada yang mempersulit, mau puasa Muharram, Ustaz niatnya gimana? Wes aja langsung malamnya itu langsung niatkan, saya besok puasa Muharram, selesai. Ustaz kalau mau puasa Rajab gimana? Wes besok saya puasa Rajab, sudah selesai. Puasa Senin gimana niatnya? Nggak usah repot, besok saya puasa Senin, selesai. Ya, jadi ambil gampangnya, tapi tidak digampang-gampangkan. Yang kedua, berdiri jika mampu. Sholat jenazah tidak sah bila dilakukan sambil duduk atau di atas kendaraan atau hewan tunggangan selama seorang itu mampu untuk berdiri. Kecuali dia ada uzur, sakit dan lain sebagainya, boleh dilakukan dalam keadaan duduk. Yang ketiga, takbir 4 kali. Nah ini berdasarkan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Nabi mengumumkan kematian An-Najasyi, kemudian beliau maju membuat barisan shaf di belakangnya, beliau lalu takbir 4 kali. Apa yang dibaca selama takbir 4 kali? Yang pertama, takbir pertama Allahu Akbar, membaca surat Al-Fatihah. Pakai iftitah Ustaz? Pakai pada? Khusus salat jenazah tidak dianjurkan membaca doa iftitah. Gak usah, cukup Al-Fatihah. Ya, qiraatul Fatihah fardun fi salatil janazati bila khilaf indana. Wajib hukumnya, termasuk rukun. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Takbir lagi yang kedua, Allahu Akbar. Tapi sebelum masuk ke takbir kedua, sekarang ada pertanyaan, apakah surat Al-Fatihah harus dibaca di takbir pertama? Kalau saya geser di takbir yang lain, boleh pada? Paham maksudnya? Kan 4 takbir. Al-Fatihahnya tidak dibaca di takbir pertama, boleh pada? Nah ini ternyata ada jawabannya. Imam Nawawi mengatakan, jika membaca Al-Fatihah setelah takbir yang lain selain takbir pertama, hukumnya boleh. Ya, jadi tidak harus takbir pertama, katanya Imam Nawawi.
Dan ini ditegaskan oleh sekelompok ulama kami, sebagaimana dinukil oleh Imam Al-Qadhi Abu Tib dan Imam Ar-Rawiyani. Cuma kalau ditanya, yang paling afdol tempatnya adalah di takbir pertama. Gitu. Nah ini dalam kitab Al-Um dikatakan setelah takbir pertama itu adalah yang paling utama, katanya Imam Syafi'i. Baru yang kedua, Allahu Akbar, membaca sholawat yang sempurna itu sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sampai fil alamina innaka hamidum majid. Ya, wis yang itu nggak usah aneh-aneh. Ustaz tak baca sholawat tibil qulub, ya nggak usah ya. Allahumma sholli ala Sayyid, semuanya. Oh jangan kayak gitu, oke? Jadi nggak usah aneh-aneh. Tetap salawatnya salawat Ibrahimiyah. Kenapa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Nabi salatnya kayak gitu, ya ikuti. Apalagi diganti qasidah, padang bulan, ya tambah parah ya. Gak boleh ya. Jadi baca salawat kalau pengen lengkap, salawat Ibrahimiyah sampai fil alamina innaka hamidum majid. Paling singkatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang lebih singkat lagi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sudah cukup. Itu untuk takbir yang kedua. Yang ketiga, mendoakan jenazah. Allahu Akbar, membaca paling singkatnya. Kalau nggak hafal, ya, biar nggak elok-elok bawang, cukup Allahumma ghfir lahu. Itu sudah cukup. Allahumma ghfir lahu. Yang standar Allahumma ghfir lahu, terus warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu bagi laki-laki. Bagi perempuan Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Itu bagi perempuan. Ustaz, jenazahnya banyak di Mekah itu, di Madinah, setiap habis sholat pasti sholat jenazah. Jenazahnya banyak. Ganti Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Itu kalau jenazahnya banyak. Ustaz banci, ya angin. Nanti diblokir ya. Gara-gara saya ngomong gini diblokir kemarin sampai 2 minggu. Jadi lihat ya, pas lahir itu aslinya lahir apa? Laki-laki apa perempuan? Meskipun sudah berubah jadi perempuan, tapi lahir awalnya laki-laki, tetap pakai Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tetap diurus seperti laki-laki, seperti pas lahirnya. Nah ya, itu. Jadi paling singkatnya Allahumma ghfir lahu, paling standarnya Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, paling panjangnya masih ada lagi. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu, dan seterusnya. Panjang ya. Sampai mungkin jenazahnya lama banget ya. Kakian keluar ngono nanti jenazahnya ya. Ojo kelamaan ya. Jenazah itu, kalau jenazah itu baik pengen segera itu. Kalau yang jenazah buruk, ojo nyantai ya. Itu kalau buruk. Nyantai, soalnya apa? Sudah siap di situ itu malaikat Munkar dan Nakir itu ya. Allahumma ghfir lahu. Sama ketika ada orang meninggal di WA telah meninggal, jangan cuma ngasih stiker Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi, stiker amin 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 amin. Jangan, tapi kita ucapkan. Jangan cuma stiker Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi, enggak dapat pahala. Pahalanya itu kalau kita ucapkan, kita doakan. Boleh pakai stiker, tapi kita tetap mengucapkan Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, sekarang ada pertanyaan. Kalau yang meninggal non muslim, boleh nggak mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Boleh. Kenapa?
Karena itu cuma mengatakan, bukan doa itu, tapi mengatakan kalau semuanya nanti akan kembali, baik muslim ataupun non muslim. Tapi kalau mengatakan Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, wajib untuk muslim, gak boleh untuk non muslim. Kalau doa untuk non muslim hanya dua yang boleh, doa memintakan hidayah, yang kedua doa urusan dunia, mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan sehat, semangat. Nah itu gak apa-apa ke non muslim. Tapi kalau misalkan mudah-mudahan kamu dirahmati oleh Allah, gak boleh ya, gak boleh. Barakallah, gak boleh ya. Tapi ya doakan ya, sehat ya, mudah-mudahan kamu dapat hidayah. Gak apa-apa. Cuma habis itu dikaplok, kurang ajar, hidayah apa gitu ya. Jadi boleh kalau hidayah. Oke. Yang ketiga, yang keempat, Allahu Akbar. Kalau yang keempat, doanya itu sunnah, gak pakai doa, langsung salam, boleh. Ya, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau di Madinah gak pakai, langsung. Kalau takbir keempat, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa? Hukumnya sunnah. Kalau di Indonesia biasanya kita baca, apa bacaannya? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Wis. 4 takbir selesai. Kalau sudah selesai, ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus salat jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus salat jenazah. Selesai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, ada pertanyaan? Nah, itu imamnya nggak pakai doa nggak apa-apa ya? Misalnya setelah imamnya itu. Nggak pakai doa setelah sholat. Setelah sholat, misalkan kan biasanya ditahlili gitu ya. Itu nggak wajib itu ya. Jadi yang fardu kifayah adalah cukup yang sholat. Ayo berangkat. Ada alasan karena nggak hafal ya. Ayo wes cepet. Padahal nggak hafal. Mau mimpin doa itu nggak hafal. Ayo wes, iki buru-buru. Alasan nggak apa-apa ya. Minimal monggo pakai bahasa Indonesia kalau nggak hafal. Monggo kita doakan mudah-mudahan mendapatkan tempat mulia di sisi Allah. Al-Fatihah bawa gitu ya. Daripada cuma ayo cepat. Ketahuan nanti ya. Tipu dayamu itu ketahuan. Gak apa-apa, gak wajib ya tahlilan mau 1 hari, 7 hari sampai 7 hari, gak wajib ya, gak wajib. Mau tahlilan ya silahkan. Mau tujuannya mendoakan, bukan kewajiban. Gara-gara pengen tahlilan sampai utang ke sana, utang ke sini, lebih baik gak usah tahlilan, doakan sendiri ya, gak usah utang-utang. Wes baca Al-Fatihah nyampe. Apalagi kalau yang mendoakan anaknya, wes langsung tembus. Pengen tahlilan, monggo silahkan. Wong kita sedekah ya. Apakah memberatkan? Ya kalau memberatkan nggak usah. Kalau menurut dia nggak memberatkan, enggak, saya memang sekaligus sedekah Ustaz. Nyampe sedekah itu. Apalagi kita kirim doa dan lain sebagainya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Monggo Bah, silakan. Waalaikumsalam. Gimana? 4 takbir. Oke. Nah, iki wis salat jenazah gak pakai rakaat, saya telat ae. Iki wis keterlaluan iki. Salat subuh telat, zuhur telat, salat jenazah cuma 4 takbiran, saya telat. Tambah, nggih. Kurang berapa? Tinggal ditambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah. Baru salam. Gak usah sujud sahwi. Telat Ustaz pakai sujud sahwi, gak usah. Tinggal ditambah. Beda kalau misalkan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri itu rakaat pertama berapa takbir? 7. Rakaat kedua 5. Itu hukumnya sunnah itu. Seandainya misalkan di Masjid Al-Hidayah kok lupa
Karena namanya sholat Idul Fitri itu kan setahun sekali. Kadang-kadang ada yang lupa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Lali gak takbir. Terus takbir. Allahu Akbar, bingung. Gak usah. Kalau wis baca Fatihah, gak usah. Itu hukumnya sunnah. Jadi ditambah dilengkapi tetap jadi 4. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Kalau nggak ada, terakhir posisi jenazah itu di mana? Ya, kalau laki-laki imamnya itu berdirinya di mana? Kalau perempuan imamnya itu di mana? Kita ceknya di kitab. Bukan kebiasaan kita. Kalau kebiasaan kita, jenazah kepalanya di mana? Utara. Imamnya di mana? Kalau laki-laki atau semuanya di tengah semua? Semuanya di tengah. Tapi nggak diinjek kan jenazahnya? Enggak ya. Oke, kita cek. Nah ini, selain makmum, yakni imam dan orang yang sholat sendirian, sunnah berdiri di sisi kepala jenazah laki-laki. Kalau laki-laki berarti di kepala. Dan di sisi pantat jenazah perempuan ataupun khunsa. Khunsa ini yang tadi itu, yang jadi-jadian. Saya takut diblokir ya. Yang jadi-jadian. Jadi kalau yang jadi-jadian atau perempuan itu di pantat atau tengah. Khunsa ini punya 2 alat kelamin. Tapi kalau yang jadi-jadian itu yang siluman, ya, laki-laki pasti tiba-tiba berubah jadi perempuan, itu disamakan seperti dia lahir. Jadi kalau laki-laki lurus dengan kepala, apa tadi? Di sisi kepala jenazah, sedangkan kalau perempuan di tengah. Nah, sekarang ada lanjutannya. Ini. Ini hadisnya ini. Ada yang mungkin di luar kebiasaan. Nah ini, posisi kepala jenazah tadi gimana? Utara kan? Kalau sebentar saya ulang biar ingat. Kalau laki-laki berdirinya imam di mana? Kepala. Kalau perempuan di tengah, ya, lurus pantat. Nah sekarang posisi kepala itu di mana? Apakah memang benar di utara? Coba kita lihat di kitab seperti apa sebenarnya. Kepala mayit laki-laki diletakkan di sebelah kiri imam. Ini kitab yang mengatakan sebelah kiri imam di sebelah mana? Di sini mana? Utara kan? Coba di kitab, ini kitab. Kepala mayit laki-laki diletakkan di sebelah kiri imam. Aslinya di sebelah kiri imam, tapi kebiasaan masyarakat coba disebutkan di situ. Kaprahnya di sebelah kanan imam. Berbeda dengan pengamalan orang saat ini. Kalau orang saat ini kan di sebelah utara semuanya, betul? Tapi aslinya sebelah kiri. Cuma kebiasaan praktiknya kita di sebelah utara. Nah ini. Adapun mayit perempuan dan khunsa, orang yang berkelamin ganda, imamnya berdiri di sisi pantatnya, sedangkan kepalanya di sebelah kanan imam. Jadi kalau perempuan, kalau sesuai kitab, perempuan kepalanya di utara. Kalau laki-laki kepalanya di selatan. Cuma di sini disebutkan, tapi kebiasaan orang sekarang semuanya di utara, baik laki-laki ataupun perempuan. Apakah sah? Sah semuanya. Sing penting tidak diberdirikan jenazahnya. Berdiri aja wis. Itu tambah parah itu ya. Selama ditidurkan wis aman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Monggo. Orang meninggal itu kenapa kok dikasih penutup ya kayak kapas di matanya, di telinganya dan sebagainya? Ya, orang yang meninggal itu sebenarnya bukan kewajiban, tapi anjuran saja. Supaya apa? Tidak ada sesuatu yang keluar. Ya, karena kan itu bisa keluar sesuatu. Apa dari telinganya, atau ada darah yang keluar, atau kotoran yang keluar dan lain sebagainya, disumpeti.
Jadi tidak kewajibannya, cuma ya anjurannya ya ditutup aja, khawatir ada kotoran-kotoran dan lain sebagainya. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Kalau mengubur kepala itu di utara Mas. Nah, ini sama semuanya di utara, jangan dibalik ya. Ya, kalau dikuburkan semua kepalanya ada di utara. Ya, di utara dihadapkan ke arah kiblat. Ustaz, tak balik jangan, ya. Tetaplah kalau menguburkan sama di utara semuanya, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, saat menurunkan itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengazani, ada yang tidak. Itu memang perbedaan di antara para ulama. Gak usah dipermasalahkan. Bagi yang biasanya diazani, silahkan itu dikiaskan. Itu pakai kias. Sumber hukum Islam itu ada 4: Al-Quran, hadis, ijma, kias. Orang yang mengazani pakai yang kias. Kias dari apa? Mengazani anak yang baru lahir. Anak yang baru lahir itu perjalanan dari alam rahim ke alam dunia. Orang yang baru meninggal itu sama, perjalanan dari alam dunia ke alam barzah. Sama-sama perjalanan, dikiaskan, akhirnya diazani. Monggo diazani boleh, yang nggak diazani nggak apa-apa, yang penting nggak disetelkan lagu, okay? Disetelkan lagu apa? Rungkat. Kok rungkat lagunya? Sing penting nggak disetel lagu, okay? Mau nanti ya wes, kalau sudah berbicara nanti masalah amaliyah nanti beda ya. Nah, kalau Ustadz pakai yang mana? Kalau saya pakai yang diazani. Ada yang nggak diazani, gak popo. Oh, nggak wajib. Terus kalau Ustadz misalkan meninggal, pakai yang mana? Ditahlili apa enggak? Kalau saya pakai ditahlili. Kalau yang nggak mau ditahlil, gak popo. Gitu aja. Ngono ae kok ribut ya. Bid'ah. Ini bid'ah. Cok ribut wis, gak akan rukun kalau kayak gitu terus. Wis dah. Kalau misalkan mau dilakukan, itu punya dalil itu. Ya, jadi harus diingat ketika kita bilang bid'ah dengan dalil yang kita punya, harus kita yakini orang yang kita tuduh bid'ah juga punya dalil dia melakukan. Nggak usah sok keren kayak dalil miliknya sendiri, ya. Baca Yasin, biarkan. Ya. Bagi yang mau baca Yasin, baca. Kenapa? Dalam kitab Bulughul Maram ada Iqra'u ala mautakum Yasin. Ulama itu beda nanti. Ada yang mengatakan hadisnya hasan, ada yang mengatakan dhaif. Gak masalah, ulama beda. Bacakan Yasin. Ya. Makanya anak kita itu harus diajari baca Quran. Khawatirnya kalau kita meninggal ternyata HP-nya yang diginikan MP3. Yasin wal Qur'anil Hakim. Kasihan. Sing masuk surga HP-nya. Ajari, ya. Ya apa sedihnya? Kok HP kan itu MP3. Ada lagi pertanyaan? Monggo, silakan. Ada waktu 30 detik ya. Monggo. Di kamarnya, itu bagaimana sopnya? Karena hari itu sampai berapa ratus ribu gitu ya sholat. Nah, gimana? Kalau Rasulullah mau sholatkan, kan beliau dikubur di kamarnya. Sholatnya kan terbatas juga, jadi hampir kalau beberapa. Kalau tadi anjuran dari Rasulullah berapa shaf? 3. Kira-kira kalau baginda Nabi SAW yang meninggal, apakah cuma 3 shaf? Wong ulama meninggal itu ribuan shaf, ya. Sudah gak tertata, ya. Wis wakif lah, kalau gak bisa dibayangkan. Aturannya kayak gimana itu gak bisa dibayangkan kalau Nabi, ya. Wong ulama saja meninggal, yang hadir sampai ribuan, gak bisa diatur. Mau 3 shaf itu kan kalau yang minimalis biasanya. Oh cuma sekian, atur, usahakan 3 shaf. Gitu. Gimana? Ada lagi pertanyaan? Monggo. Di makam Nabi itu, di kamarnya Nabi itu ada 3 makam. Makamnya siapa? Nabi,
habis itu Abu Bakar, habis itu Umar. Itu berjejer itu. Ya, ucapkan salam ketika kita lewat di depannya. Itu dekat dengan Raudhah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abu Bakrin. Assalamualaikum ya Umar. Harus benar ya Abu Bakrin, bukan ya Abu Bakar. Kadang-kadang ada yang pujian, ya Allah. Pernah dengar? Ya Muhammad. Pernah dengar? Ya apa? Yang benar? Yang benar ya Aba, bukan Abu Bakrin Siddiq. Itu bahasa Arab itu ya. Jadi kalau ada ya setelahnya itu fathah baru kasroh. Faham? Faham maksudnya? Kok kayaknya bingung semuanya? Wes gak usah dipikirkan. Ini bahasa Arab ini. Sama kayak ya Rasulullah apa ya Rasulullah? Salah, ya Rasulullah. Berarti nggak bisa bahasa Arab. Kalau ada yang pas tiba-tiba ceramah, ya Rasulullah, salah. Yang benar ya, kalau ada ya, tadi aturannya habis itu fathah, setelahnya kasroh. Ya Rasulah Allahi, ya Rasulallahi. Makanya kalau sholawatan ya Rasulallah, itu aturan bahasa Arab itu. Makanya ya Allah, ya Muhammad, ya Aba Bakrin Siddiq, fathah kasrah. Nanti kalau sudah hatam kita belajar ke yang lain. Kalau ke saya bahasa Madura, nggih. Ada pertanyaan yang lain? Sudah cukup? Ya, karena sudah mulai sore ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.